Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Kak Dewi senang sekali berjumpa dengan adik-adik pagi hari ini. Nah, hari ini adalah hari Minggu. Kita ibadah sekolah minggu dari rumah ya adik-adik. Namun jangan ketinggalan, semangatnya harus luar biasa. Oke, tepuk tangan dulu yuk buat dones yang paling kencang. 1, 2, 3. Sebelum kita mulai ibadah kita pagi hari ini, Kak Dewi ajak adik-adik untuk kita berdoa dulu yuk. Lipat tangan, tutup mata adik-adik, kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan Yesus sangat baik, sudah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat dan hati yang sukacita. Sebentar kami mau ibadah sekolah minggu Tuhan. Berkati kami, kakak sekolah minggu kami. Dan kami janji kami akan ibadah dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Terpujilah nama Tuhan. Kami siap memuji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, ayo Kak Dewi undang adik-adik bangkit berdiri untuk kita sama-sama memuji nama Tuhan. Semangat! Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada Ku mau terus berjalan sesuai firman-Mu, hidup dalam kekudusan, senangkan hati-Mu, sampai kemuliaan Tuhan nyata di dalamku. Tuhan, Kau segalanya bagiku. Ku menyembah-Mu, Kaulah yang terutama. Ku sembah-Mu, ku memuji-Mu dalam kekudusan-Mu.
semangat yang luar biasa adik-adik. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat. Siapa yang terhebat adik-adik? Tuhan Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah adik-adik, tadi kalian sudah semangat memuji Tuhannya. Saatnya kita apa? Mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, mari kita sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu yuk. Kita tutup mata, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat semangat, buat sukacita kami dalam memuji Engkau Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami rindu tidak hanya mendengarkan, namun kami boleh melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Berkati kakak sekolah minggu yang menyampaikan firman Tuhan dan kami yang mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, mari kita dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, tidak main-main. Dengan tertib ya. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Nah anak-anak, pernah nggak disalahkan tentang sesuatu hal yang tidak kamu lakukan? Nah Paulus dan Silas juga mereka dipenjarakan karena orang-orang mengatakan yang tidak mereka lakukan, tapi mereka tetap memuji Tuhan. Ketika Paulus dan Silas mau pergi ke tempat berdoa, ada seorang perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan cara itulah tuan-tuan tenung atau sihir ya, dengan cara itulah mereka mendapatkan banyak uang. Nah, perempuan ini mengikuti Paulus dan Silas dan sambil teriak, "Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan." Ternyata dia mengikuti Paulus dan Silas sudah beberapa hari lamanya. Karena terganggu dengan teriakan-teriakannya, Paulus berpaling kepada perempuan itu dan berkata, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan itu." Seketika itu juga keluarlah roh itu dari tubuh perempuan itu, dan perempuan itu diam dan tidak teriak-teriak lagi. Nah, ketika tuan-tuan dari perempuan itu melihat, mereka marah. Karena dari perempuan ini mereka menjadi banyak uang, menjadi kaya. Tapi sekarang roh itu sudah keluar dari perempuan itu. Dan mereka tidak bisa mendapatkan uang lagi. Kemudian mereka menangkap Paulus dan Silas lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap ke penguasa di kota itu. Mereka bilang kalau Paulus dan Silas ini mengacau kota. Terus dibilang mereka orang Yahudi mengajarkan adat istiadat. Kita orang Rom tidak boleh menerima atau menurutinya. Setelah itu pakaian Paulus dan Silas dikoyakkan dari tubuh mereka dan mereka berkali-kali didera dan dilemparkan ke dalam penjara. Diperintahkan kepada kepala penjara agar memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan kaki mereka itu dibelenggu, dipasung dengan pasung yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan mereka menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lainnya mereka juga mendengar Paulus dan Silas bernyanyi. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka,
Ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena dia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa sulu atau obor, dan dia berlari masuk dan dengan gemetar dia tersungkur di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Mereka menjawab, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka, membasuh bilur-bilur mereka atau luka-luka lebam mereka, dan seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Setelah hari siang, pembesar-pembesar kota menyuruh pejabat-pejabat kota pergi kepada kepala penjara dengan pesan, "Lepaskanlah kedua orang itu." Kepala penjara meneruskan pesan itu kepada Paulus. Nah, kemudian Paulus dan Silas mereka meninggalkan kota itu. Nah, anak-anak, pelajarannya adalah dalam kondisi apapun, kita harus memuji nama Tuhan seperti yang dilakukan oleh Paulus dan Silas. Puji-pujian mereka berkenan di hadapan Tuhan. Teman-teman, sekarang Bapak Paulus sudah ada di kota lain, yaitu kota Filipi. Kali ini dia pergi bersama teman-teman yang lainnya. Salah satunya adalah Bapak Silas. Siapa? Silas. Waktu berada di Filipi, Bapak Paulus dan Bapak Silas menghadapi masalah. Apa ya? Masalahnya adalah Bapak Paulus dan Silas di penjara, teman-teman. Wah, apa salah mereka? Ternyata orang-orang yang tidak suka kepada Bapak Paulus dan Silas, mereka marah karena Bapak Paulus telah menolong seorang perempuan yang dulunya membantu mereka untuk mendapatkan uang. Mereka berkata, Paulus dan Silas adalah pengacau. Tangkap saja, penjarakan saja. Padahal teman-teman, mereka sendiri yang jahat. Terus Bapak Paulus dan Silas pun dipenjara. Nggak enak dalam penjara, teman-teman. Tidak bebas. Kakinya dibelenggu supaya tidak bisa bergerak. Apakah Bapak Paulus dan Silas sedih? Apakah mereka juga marah? Tidak. Mereka malah berdoa kepada Tuhan, teman-teman. Mereka bernyanyi, memuji Tuhan di dalam penjara. Orang-orang lain di dalam penjara itu juga mendengarkan mereka berdoa dan bernyanyi. Lalu tiba-tiba di tengah malam
ruangan penjara itu bergerak. Lantainya bergeser, goyang. Ternyata apa teman-teman? Gempa bumi. Wow, goyang teman-teman. Semua pintu menjadi terbuka. Belenggunya Bapak Paulus dan Bapak Silas juga terbuka. Yang tadi mengikat kakinya itu teman-teman. Lalu apakah setelah terbuka mereka kabur saja? Atau tidak? Menurut teman-teman kabur atau tidak? Kabur? Oh, ternyata Bapak Paulus dan Silas tidak kabur. Mereka tetap dalam penjara. Oh, kenapa nggak kabur saja ya? Nah, setelah mengetahui hal itu, Bapak Kepala Penjara ketakutan kalau orang-orang di dalam tahanan kabur semua. Dia takut nanti dia yang akan dihukum. Tapi Bapak Paulus dan Bapak Silas berkata, "Tenang saja, kami masih di sini. Kami tidak akan lari kemana-mana." Wah, tentu saja kepala penjara senang. Bapak kepala penjara yakin bahwa Bapak Paulus dan Bapak Silas bukan orang yang jahat seperti yang tadi orang-orang bilang itu. Bapak Paulus dan Silas juga senang teman-teman, karena kepala penjara bertanya kepada mereka, "Aku mau selamat seperti kalian yang bisa tetap tenang walaupun dalam penjara." Apa jawab Bapak Paulus dan Silas? Mereka bilang, "Percayalah kepada Tuhan Yesus." Percayalah kepada Tuhan Yesus, kata Bapak Paulus dan Silas. Oh, ternyata itu jawabannya. Maka Bapak Kepala Penjara kemudian percaya kepada Tuhan Yesus. Yeay! Bukan hanya dia sendiri, tetapi keluarganya juga jadi percaya kepada Tuhan Yesus. Yeay! Luar biasa ya teman-teman. Tuhan Yesus sayang kepada Bapak Paulus dan Silas. Mereka dilepaskan Tuhan dari penjara. Tuhan juga sayang kepada kepala penjara, sehingga membuatnya percaya kepada Tuhan Yesus. Pasti Tuhan juga sayang kepada teman-teman semua. Teman-teman mau kan mengenal Tuhan dan bertumbuh di dalam Tuhan? Semuanya mau kan sungguh-sungguh mengenal Tuhan Yesus? Nah, ayo teman-teman, kita semuanya menjadi anak yang baik, anak yang taat, anak yang percaya kepada Tuhan Yesus. Mau ya? Angkat tangannya yang mau. Yeay, aku juga. Oke teman-teman, itu cerita kita hari ini ya. Nanti Kak Dewi akan berdoa. Kita akhiri firman Tuhan hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau belajar untuk selalu percaya kepadamu Tuhan. Kami mau belajar untuk mengenal Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Bahwa sungguh Engkau Tuhan yang hebat, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang dapat melakukan segala perkara-perkara yang besar. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Jadikan kami anak yang baik, anak yang taat, anak yang dengar-dengaran kepada orang tua. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, demikian firman Tuhan. Sampai jumpa lagi minggu depan ya. Tuhan memberkati.